Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga sehat selalu. Nah, kita awali pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk materi kali ini yaitu terkait dengan peristiwa sekitar proklamasi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Sekitar akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik sangat terdesak. Pasukan sekutu di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur dengan strategi militernya berhasil merebut pulau demi pulau yang dikuasai Jepang. Dalam kondisi terdesak, Jepang mengulang kembali janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Untuk membuktikan kesungguhannya, pada tanggal 1 Maret 1945, Jenderal Kumaichi Harada sebagai Panglima Tentara Jepang di Jawa mengumumkan dibentuknya Dokuritsu Jumbi Kosakai atau BPU-PKI. Badan ini bertugas untuk menyelidiki berbagai hal terkait aspek politik, ekonomi, pemerintahan, dan hal-hal lain yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara merdeka. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. BPU-PKI melakukan sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Hasil sidang ini adalah rumusan yang menjadi dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengusulkan. Di sini ada Muhammad Yamin, ada Supomo, ada Soekarno. Atas saran seorang ahli bahasa, rumusan ini kemudian diberi nama Pancasila. Nah, setelah Dokuritsu Jumbi Kosakai ini sudah selesai menjalankan tugasnya, maka pada tanggal 7 Agustus 1945, lembaga ini dibubarkan, digantikan dengan PPKI yang dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 1945 ini kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Tapi di sisi lain, pada 9 Agustus 1945, 3 tokoh dari Indonesia, yaitu Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat, ini dipanggil ke Dalat untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Nah, di sini mereka membahas terkait dengan janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Namun di sisi lain, ternyata tanggal 9 Agustus 1945 ini kota Nagasaki ini juga dijatuhi bom atom oleh sekutu.
Dan isu yang beredar ya, atau informasi yang beredar tanggal 10 Agustus ini, Sultan Syahrir mendengar dari siaran radio BBC tentang kemungkinan Jepang akan menyerah kepada sekutu. Nah, di sini akhirnya apa? Sultan Syahrir melakukan pertemuan dengan para pemuda, dan di sinilah terjadi perdebatan ya terkait dengan pelaksanaan proklamasi. Dan pada tanggal 14 Agustusnya 1945 ini Bung Karno dan rombongannya kembali ke tanah air. Nah, pada tanggal 15 Agustusnya 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan Jepang menyerah kepada sekutu. Dan ini juga berhasil diketahui oleh Sultan Syahrir. Nah, dari situlah nanti terjadi perdebatan terkait dengan pelaksanaan proklamasi, kapan akan dilaksanakan proklamasi yang akhirnya nanti akan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Sekian untuk materi selanjutnya, yaitu peristiwa Rengas Dengklok, untuk video selanjutnya gitu ya. Oke, Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga sehat selalu. Sebelum menonton video yang kedua ini terkait dengan peristiwa sekitar proklamasi, jangan lupa untuk menonton peristiwa sekitar proklamasi video yang pertama. Oke, lanjut ya, langsung ke materi. Jadi, setelah Sultan Syahrir mendengar informasi terkait dengan kekalahan Jepang ya dari siaran radio BBC, Sultan Syahrir segera menemui Hatta Soekarno yang pada waktu itu baru pulang dari dalam Vietnam. Kemudian juga menemui para golongan muda. Nah, dari situlah nanti terjadi perbedaan pendapat terkait dengan kapan dilaksanakannya proklamasi. Golongan muda setelah mendengar informasi tersebut, mereka mengadakan rapat di gedung mikrobiologi. Nah, di sana akhirnya ada dua keputusan. Yang pertama adalah mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, proklamasi Indonesia tidak boleh ada campur tangan dari Jepang. Kemudian untuk menyampaikan informasi tersebut, hasil keputusan tersebut, maka diutuslah Wicana dan Darwis untuk menemui Soekarno. Ketika bertemu dengan Soekarno, ini terjadi perdebatan antara Soekarno dengan Wicana, di mana Wicana mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan Soekarno mengharapkan bahwa proklamasi harus dipikirkan secara matang-matang, dibahas terlebih dahulu dalam sidang terlebih dahulu, kemudian juga untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah. Akhirnya apa? Wicana kecewa, akhirnya pulang menemui golongan muda, akhirnya mengadakan rapat kembali di Jalan Cikini, dan akhirnya menghasilkan sebuah keputusan untuk mengamankan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada tanggal 16 Agustus dini hari ya, ini Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Sedangkan pada tanggal 16 Agustus itu sendiri tahun 1945 sebenarnya akan diadakan sidang PPKI. Namun Soekarno-Hatta tak kunjung datang.
Akhirnya sidang pun tidak jadi dan akhirnya Ahmad Subarjo mencari-cari ke rumahnya Soekarno, ke rumahnya Hatta. Kemudian bertemulah Ahmad Subarjo dengan Wikana. Nah, ketika bertemu dengan Wikana, ini akhirnya ada kesepakatan bahwa proklamasi akan segera dilaksanakan paling lambat 17 Agustus 1945. Sebagai jaminannya adalah Ahmad Subarjo. Nah, karena kesepakatan itu akhirnya Soekarno-Hatta dibebaskan dan dibawa ke Jakarta. Nah, kemudian ke Jakarta untuk memastikan kekalahan Jepang, Soekarno-Hatta menemui Laksamana Maeda. Kemudian Laksamana Maeda mempersilahkan rumahnya untuk menyusun teks proklamasi. Nah, kemudian yang merumuskan teks proklamasi ini ada 3 tokoh, ada Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kemudian naskah yang sudah dirumuskan diketik oleh Sayuti Melik, ya. Kemudian ada perdebatan terkait dengan siapa yang akan menandatangani teks proklamasi tersebut. Soekarno mengusulkan bahwa yang hadir untuk tanda tangan dalam naskah proklamasi tersebut, namun oleh Soekarni mengusulkan bahwa cukup Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia yang tanda tangan di situ dengan alasan bahwa proklamasi itu adalah hasil jeripaya bangsa Indonesia sendiri. Dan akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 naskah proklamasi dibacakan dan tidak lupa lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Selesai.